Indonesia disebut tengah mempersiapkan langkah untuk berpindah keanggotaan dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF, dan rencananya hal itu akan dilakukan sebelum bulan Juli mendatang. Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah turnamen Piala AFF U23. Sayangnya, momen ini justru tidak sepenuhnya membawa kebanggaan. Meski para pemain Garuda Muda tampil dengan semangat dan permainan yang mengesankan, perjuangan mereka sering ternodai oleh tindakan kasar dari lawan. Lebih parahnya lagi, keputusan wasit di beberapa pertandingan kerap merugikan Indonesia, membuat jalannya pertandingan terasa tidak adil. Situasi ini membuat banyak pendukung merasa kecewa, sebab seharusnya semangat sportivitas dijunjung tinggi dalam ajang sebesar ini. Bukannya langkah ini dinilai sebagai bentuk ketegasan dan sikap tegas dari Federasi Indonesia terhadap ketidakadilan yang selama ini dirasakan. Erik menyampaikan kekecewaannya terhadap berbagai keputusan kontroversial yang sering merugikan Indonesia dalam ajang-ajang AFF. Ia menilai bahwa Indonesia tidak mendapatkan perlakuan yang adil, bahkan kerap menjadi korban keputusan berat sebelah yang merugikan jalannya pertandingan. Salah satu momen paling menyakitkan yang diungkit adalah insiden cedera yang dialami Evan Dimas dalam final SEA Games 2019, sebuah kejadian yang hingga kini masih membekas di hati para pecinta sepak bola tanah air. Kalau sudah berulang kali dirugikan dan tidak dihargai, buat apa terus bertahan? Ujar Erik dengan nada penuh kekecewaan. Di sisi lain, bukannya mendapat apresiasi atas performa mereka, Indonesia malah kerap menjadi korban pelanggaran keras yang luput dari perhatian pengadil lapangan. Alhasil, atmosfer turnamen yang semestinya membanggakan malah terasa hambar dan penuh kekecewaan. Di tengah polemik seputar turnamen AFF U23, muncul pernyataan mengejutkan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia menyebut bahwa belum ada jaminan Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah. Hal ini bukan tanpa alasan. Di sisi lain, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa sebenarnya tawaran untuk bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur EAFF sudah datang sejak lama. Bahkan, salah satu pelatih asal Jepang pernah langsung mengajaknya untuk bergabung. Erik merasa saat ini saat yang tepat untuk mempertimbangkan langkah tersebut, karena menurutnya tidak ada gunanya terus bersaing dengan tim-tim yang kualitasnya jauh di bawah. Ia menegaskan bahwa Indonesia sudah membuktikan diri sebagai kekuatan baru di Asia. Sebagai bukti nyata, Erik menyebut Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17. Tidak hanya itu, untuk level senior, Indonesia juga menjadi satu-satunya tim dari kawasan ASEAN yang mampu melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat pencapaian ini, Erik merasa sudah waktunya Indonesia naik level, meninggalkan persaingan dengan tim-tim yang bahkan untuk sekadar lolos ke Piala Asia pun kesulitan. Baginya, melawan negara-negara kuat seperti Jepang dan Korea Selatan akan memberikan tantangan sesungguhnya dan mendorong perkembangan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih besar. Kalau kita ingin maju, ya harus berani bertarung melawan yang terbaik, tegas Erik dengan penuh keyakinan. Sudah menjadi hal yang umum dipahami bahwa kualitas sebuah tim sangat dipengaruhi oleh lawan yang mereka hadapi. Jika Indonesia terus bermain melawan tim-tim dengan level di bawahnya, perkembangan yang diharapkan justru akan terhambat. Sebaliknya, ketika Garuda dipaksa bertarung melawan tim-tim kuat, mental dan kualitas permainan mereka akan ikut terdorong naik. Karena itu, pernyataan Erick Thohir mengenai perlunya Indonesia untuk naik kelas memang memiliki dasar yang kuat. Melawan negara-negara besar akan membuat Indonesia semakin matang, tangguh, dan siap bersaing di level sepak bola internasional yang lebih tinggi. Lalu menurut kalian, apakah kalian juga setuju Indonesia batal jadi tuan rumah AFF U23?
Dan setujukah Indonesia sudah naik level dan gabung EAFF? Jika kalian setuju silakan like video ini dan tulis di kolom komentar. Saya setuju Indonesia gabung EAFF. Mengejutkan, di sisi lain, Ian Maatsen, bek muda berbakat yang kini bermain untuk Aston Villa, menjadi sorotan setelah muncul wacana bahwa ia bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia-Belanda, membuatnya berpotensi untuk dinaturalisasi seperti beberapa pemain diaspora lainnya yang sudah lebih dulu membela Garuda. Nama Maatsen semakin diperbincangkan setelah Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace yang juga berdarah Indonesia-Belanda, menyarankan agar ia mempertimbangkan bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut Jairo, kesempatan Maatsen untuk menembus skuad utama timnas Belanda sangat kecil mengingat ketatnya persaingan di lini belakang tim oranye. Saat ini, Maatsen memang masih berharap mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Namun, hingga kini, ia belum masuk dalam rencana skuad senior Belanda untuk kompetisi besar mendatang. Meski tampil solid bersama Aston Villa dengan mencatatkan 29 penampilan di berbagai ajang, peluangnya untuk bersaing dengan para pemain belakang Belanda lainnya masih sangat sulit. Sementara itu, dengan kehadiran pelatih berkualitas serta strategi jangka panjang, bergabung dengan timnas Indonesia bisa menjadi pilihan yang lebih menjanjikan bagi Maatsen. Keputusan Maatsen tentu tidak mudah. Jika ia memilih Indonesia, ia akan memiliki kesempatan bermain di level internasional lebih cepat. Namun, jika tetap menunggu panggilan dari Belanda, ia harus bersaing dengan banyak pemain berkualitas yang lebih senior dan berpengalaman. Sementara itu, Jairo Riedewald sendiri hampir menyelesaikan proses naturalisasinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun, ia harus menunda pengambilan sumpah karena kendala dokumen yang belum sepenuhnya rampung. Meski demikian, ia tetap optimistis bisa segera merampungkan prosesnya dan bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Menariknya, Jairo yang memiliki latar belakang Suriname, justru menyarankan Maatsen untuk lebih memilih Indonesia ketimbang mengikuti jejak pemain berdarah Suriname lainnya. Menurutnya, Indonesia saat ini sedang menjalankan proyek besar dengan ambisi tinggi di level Asia. Dengan kehadiran PSSI sendiri masih belum melakukan pendekatan resmi kepada Maatsen, berbeda dengan Jairo Riedewald yang sudah menjalani proses naturalisasi. Namun, jika Maatsen membuka peluang untuk bergabung, bukan tidak mungkin PSSI akan segera bergerak untuk mengamankan jasanya. Kini, keputusan ada di tangan Maatsen.